Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram atau disebut dengan siklus aliran pendapatan. Sebelumnya, kidot. Siklus aliran pendapatan merupakan suatu model yang menggambarkan interaksi antar pelaku ekonomi dengan menghasilkan pendapatan sebagai pengeluaran dalam upah menghasilkan nilai kegunaan masing-masing pelaku ekonomi. Adapun model circular flow yang membagi perekonomian menjadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri, yaitu berupa ekspor dan impor. Adapun hubungan siklus aliran pendapatan pada perekonomian terbuka ini yaitu 4 sektor. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga konsumen, di mana terdiri dari sekumpulan kelompok atau individu yang dianggap homogen dan identik dari sektor rumah tangga yang memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh produksi, yaitu berupa barang dan jasa. Adapun faktor-faktor produksinya ini menyediakan berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal ini yaitu berupa uang atau tanah. Yang terakhir itu skill. Pada sektor perusahaan, sektor perusahaan produsen yang terdiri dari atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi berupa barang dan jasa. Pada sektor perusahaan ini memperoleh pendapatan dari ketiga sektor lainnya. Yang pertama yaitu sektor perusahaan yang memperoleh dari sektor rumah tangga, yaitu berupa harga dari hasil penjualan itu berupa barang dan jasa. Yang kedua yaitu sektor perusahaan yang memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah, yaitu berupa konsumen pada pemerintah. Yang ketiga yaitu sektor perusahaan yang memperoleh pendapatan dari pemerintah dari sektor luar negeri yang berupa konsumen pemerintah. Sektor pemerintah di mana memiliki kewenangan dalam politik dalam mengatur kegiatan masyarakat atau rumah tangga dan perusahaan. Selain itu, pemerintah ini juga berfungsi menyediakan berupa barang publik. Dalam pemerintah juga melakukan pengeluaran yang berupa barang dan jasa kepada sektor perusahaan sebagai konsumen pemerintah. Untuk pengeluarannya yaitu berupa konsumen dari rumah tangga. Kemudian pemerintahnya juga memperoleh pendapatannya yaitu berupa pajak dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Yang terakhir yaitu sektor luar negeri. Sektor luar negeri ini yaitu berupa sektor perekonomian sedunia internasional, di mana perekonomian ini melakukan transaksi secara ekspor dan impor ke rumah tangga, yaitu perusahaan dan pemerintah merupakan perekonomian domestik yang dikaitkan perekonomian tertutup. Jika tidak melakukan transaksi dengan sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka untuk diserahkan dengan konsumsi berupa ekspor dan impor. Selain sektor luar negeri ini, sektor rumah tangga juga perusahaan pemerintah, sedangkan dalam impor ini itu berupa aliran pengeluaran yang perekonomiannya domestik ke seluruh sektor luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antar pasar.
Interaksi antar pasar ini merupakan suatu analisis dalam ekonomi makro yang mana dikelompokkan menjadi 3 pasar utama. Yang pertama yaitu pasar berupa barang dan jasa, kedua pasar tenaga kerja, ketiga pasar berupa uang dan modal. Pasar barang atau pasar komoditas adalah suatu interaksi antara permintaan dan penawaran, yaitu berupa barang dan jasa dalam perekonomian tertutup. Dalam permintaan utamanya itu adalah sektor rumah tangga dan sektor pemerintah, dan penawaran yang berupa barang dan jasa yaitu berasal dari sektor perusahaan. Sedangkan pasar tenaga kerja itu merupakan suatu permintaan dan penawaran yang berupa tenaga kerja dalam perekonomian tertutup yang berasal dari penawaran sektor rumah tangga. Sedangkan permintaannya yaitu dari sektor perusahaan dan permintaan dalam kebijakan berupa ketenagakerjaan seperti penentuan yaitu berupa upah. Yang ketiga itu berupa pasar uang dan modal. Jika pasar uang merupakan pasar di mana instrumen keuangan dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek. Jika dalam jangka waktu pendek yang akan ditransaksikan, maka pasar tersebut disebut dengan berupa modal. Sedangkan apabila merupakan instrumen dalam jangka waktu yang akan ditransaksikan, yaitu berupa uang. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Apabila ada kata yang salah